Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita kembali dipertemukan. Semoga sahabat-sahabatku yang tetap konsisten mengikuti perkembangan update video yang saya suguhkan kepada sahabat-sahabat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin melanjutkan dari lanjutan video saya sebelumnya yang membahas soal pertentangan nasab yang sampai hari ini belum clear ya. Bahkan di beberapa kesempatan saya juga menyaksikan beberapa oknum Habib ini masih muncul di permukaan, bahkan intens melakukan gerakan-gerakan doktrin, kemudian provokatif dan lain sebagainya, termasuk yang sering dilakukan oleh Bahar Smith ya, di setiap kunjungannya, di setiap perjalanannya itu selalu mengedepankan persoalan doktrin nasabnya dia sebagai seorang zuriat Nabi, padahal kenyataannya pada akhirnya masyarakat atau umat itu digiring untuk mendukung pilihan politik dari hasil ijtima ulama persis mereka, persis FPI. Nah, ini mungkin akan kita bahas, termasuk yang saya ingin perdengarkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat scroll ya, ada salah satu teman kita dari YouTube, nanti saya sertakan channelnya ya di deskripsi. Saya mengambil rujukan dari situ, mengambil referensi dari situ, dari hasil pernyataan beliau. Nah, dari situ saya merasa bahwa ini sepertinya menarik untuk saya bahas, untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat sekalian, bukan dalam bentuk memprovokasi atau apapun itu, tapi lebih kepada mari kita diskusikan ini secara bijak. Apakah apa yang akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat ini, apa yang akan saya perdengarkan kepada sahabat-sahabat ini sesuatu yang sepele, ataukah memang perlu untuk kita diskusikan panjang. Nah, soal kebiasaan Ba'alawi dalam memberikan pernyataan-pernyataan itu yang cenderung berlebihan dan sesekali mereka rasis ya, baik kepada pribumi atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, termasuk yang ingin saya perdengarkan ini adalah bentuk hinaan ya, mungkin bisa dibilang begitu, bentuk hinaan dari salah seorang oknum Habib yang kemudian seolah-olah merendahkan sahabat Nabi. Nah, sekalipun mungkin dalam pengajiannya itu dia hanya menjadikan itu sebagai candaan, tapi saya pikir merendahkan seseorang kemudian dijadikan sebuah candaan itu tidak menarik, apalagi kalau sekelas sahabat Nabi yang kemudian dijadikan candaan-candaan seperti itu dalam forum-forum pengajian. Itu dilakukan oleh seorang oknum Habib. Nah, ini semua perdengarkan dulu kepada sahabat-sahabat. Setelah itu mungkin kita akan diskusikan ini, apakah ini sesuatu yang sepele menurut kalian, atau ini adalah sesuatu yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengklaim diri sebagai zuriatnya Nabi atau cucunya Nabi. Baik, kita dengarkan bersama-sama dulu ya. Ada seorang tokoh oknum Habib yang kemarin dia dengan cengengesan, cekakaan, alhamdulillah kita berada di Nusantara jadi Habib, kan begitu. Ini kalau di Afrika kita jadi Bilal bin Rabah. Nah, ini seakan-akan Bilal bin Rabah itu karena dia orangnya Aswa dari suku yang hitam. Ini kan dengan cara itu justru akan menjadikan kehinaan. Naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah ampuni ya. Yang kita tahu bahwa Bilal bin Rabah ini sudah jelas
artinya dijamin surganya oleh Allah. Sementara orang yang menghinakan belum tentu dijamin surganya oleh Allah. Baik, itu tadi sahabat-sahabat sekalian cuplikan video. Mungkin kalian yang mengikuti juga channelnya beliau ini tahu lah. Ini dari channelnya siapa, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Supaya kalian yang mau mungkin mengikuti pengajiannya beliau bisa langsung ke channelnya, karena di channelnya itu sering melakukan kajian atau pengajian. Kemudian disebarkan di YouTube. Itu hal yang positif. Nah, dari pernyataan sahabat kita ini tadi di cuplikan video itu, bahwa ada seorang oknum Habib. Beliau juga tidak menyebutkan namanya siapa, tapi di dalam video panjangnya itu nanti ada cuplikannya itu Habib siapa yang menjelaskan itu, yang mengatakan hal seperti itu. Nah, yang mengatakan bahwa untungnya mereka klan Yaman ini berlabuhnya di Nusantara, sehingga mereka menjadi Habib. Bagaimana kalau misalnya dia berlabuh di tempat lain, ya notabene-nya itu mohon maaf dikategorikan seperti Bilal bin Rabah yang warna kulitnya gelap, hitam. Ini kan hal-hal yang sifatnya menghina secara tidak langsung. Nah, kalaupun dianggap bahwa yang dia lakukan itu hanya sebatas melakukan improvisasi dalam ceramah, melakukan kreasi di dalam ceramahnya, menambahkan selipan-selipan kalimat-kalimat seperti itu, ya itu biasalah dilakukan dai, dilakukan penceramah, tapi tidak sampai serasis itu, sampai harus menyebut Bilal bin Rabah ini kan secara tidak langsung penghinaan. Mungkin dia menganggap ini candaan, tapi saya pikir candaan seperti ini tidak tepat disampaikan oleh seorang dai atau seorang penceramah, apalagi sekelas Habib, Habaib, mengaku sebagai orang mulia, cucunya Nabi, tapi kerjanya rasis, kerjanya menghina. Saya masih ingat di beberapa waktu yang lalu, saya lupa di bulan berapa itu, sempat hangat dibahas soal penghinaan seorang oknum Habib juga. Tidak perlu saya sebutkan namanya, nanti kita bahas di video terpisah kalau memang ini layak untuk saya bahas. Yang menghina atau merendahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, direndahkan oleh dia. Dikatakan bahwa Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini tidak punya pengaruh, tidak punya pengaruh apa-apa di Nusantara ini atau di Indonesia ini secara nasional. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dia hanya populer di Surabaya. Di luar itu tidak populer, bahkan dibandingkan antara Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini dengan seorang penyanyi, ya, Rhoma Irama, bahkan jauh lebih populer katanya ketimbang Hadratus Syekh. Ini kan hal-hal yang saya anggap tidak tepat ya. Seorang asegab, seorang habaib mengatakan kalimat-kalimat seperti itu dan justru merendahkan NU. Nah, ini kan yang menyelamatkan mereka, para imigran-imigran Yaman ini. Mereka masuk di Nusantara, sekalipun beberapa diskusi saudara-saudara kita, termasuk Gus Fuad, Kiai Imad, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya itu yang pernah lantang mengatakan bahwa klan Ba'alawi adalah antek-antek Belanda pada masanya, pada waktu itu. Nah, setelah itu kan mereka justru dihimpun di Nahdlatul Ulama. Mereka diberikan tempat di Nahdlatul Ulama, mereka dimuliakan di Nahdlatul Ulama, mereka diposisikan dengan posisi-posisi yang bermartabat di Nahdlatul Ulama. Kok tiba-tiba ada orang yang kemudian mereka adalah bagian dari
Habib ini justru merendahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, belum lagi misalnya kasus yang beberapa tahun yang lalu Habib Rizik juga pernah menghina Gus Dur, pernah merendahkan Gus Dur. Ini kan hal-hal seperti ini, saya pikir kok bisa mereka tetap mengklaim diri sebagai orang-orang NU, tetap mengklaim diri sebagai orang-orang Nahdlatul Ulama, tapi merendahkan Hadratus Syekh. Nah, perlu mungkin saya sampaikan bahwa saya sekaligus ingin menyatakan bahwa saya orang NU, tapi bukan dalam posisi mengkultuskan Hadratus Syekh, tapi lebih kepada penghormatan kita kepada Hadratus Syekh, penghargaan kita kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalaupun misalnya kita tidak bisa meneladani beliau, minimal kita tidak menghina dan merendahkan beliau, minimal seperti itu. Ya, itulah yang saya anggap cara yang tepat, ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya pikir seperti itu, ya. Terima kasih sudah menemani saya berdiskusi. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.